Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube. Lah iya, kalau begitu Tuhan manunggal dengan kita. Lah iya, itu yang dikatakan manunggaling kaula Gusti. Betul itu, Kanjeng manunggaling kaula Gusti. Ya. Sesiti Jenar adalah Raden Abdul Jalil yang memang lahir pada abad ke-14. Beliau adalah anak Syekh Datuk Soleh. Dan beliau adalah waliullah yang memang sangat alim. Beliau juga penyebar agama Islam di Indonesia, salah satunya adalah di Jepara. Beliau itu adalah ahli sufi dan mempunyai ajaran manunggaling kaula Gusti. Tetapi ajaran itu banyak sekali orang-orang yang menganggapnya sesat. Kalau orang lain menyangka bahwa manunggaling kaula Gusti itu bahwa Sesiti Jenar itu mengaku dirinya adalah Allah. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Ada di dalam keterangan Quran surat Hud ayat 123 bahwa tentang manunggaling kaula Gusti itu adalah semuanya kembali kepada Allah dan zat-zatnya Allah itu ada di dalam dirinya Sesiti Jenar. Contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya salah pemahaman ya, orang lain itu salah paham dengan ajaran manunggaling kaula Gusti. Yang dimaksud oleh Sesiti Jenar adalah dengan menyebutkan zat-zatnya Allah di dalam hatinya beliau, akhirnya beliau tuh merasa bahwa Allah ada dengan dirinya. Seperti beliau itu kan ahli sufi ya, yang memang dianggap orang lain itu adalah sesat. Padahal ahli sufi itu adalah orang yang menyembunyikan keilmuannya, padahal ilmu agamanya itu mumpuni. Dan Sesiti Jenar juga adalah sosok orang yang benar-benar ma'rifat. Sebenarnya di kalangan masyarakat itu masih simpang siur ya pemberitaannya dan sejarahnya, karena ada cerita bahwa Sesiti Jenar itu adalah dibunuh oleh yang ada sangkut pautnya dengan Wali Songo. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Hanya saja Wali Songo itu ingin meluruskan Sesiti Jenar untuk bisa gabung dengan mereka dalam penyebaran agama Islam. Tetapi Sesiti Jenar tidak mau bergabung dengan mereka karena Sesiti Jenar itu punya keyakinan sendiri bahwa dengan keilmuannya, dengan ajaran sufinya, dengan ajaran manunggaling kaula Gusti, beliau bisa lebih marifat kepada Allah. Bahkan salah satu Wali Songo yaitu Sunan Gunung Jati itu sangat dekat ya dengan Sesiti Jenar, bahkan sering bertukar pikiran. Kenapa Sesiti Jenar selalu ingin menyendiri? Karena Sesiti Jenar itu punya pupuh yang dibuat oleh sendiri sebanyak 140 pupuh. Dan manunggaling kaula Gusti itu ada di salah satu pupuhnya beliau yang berdampingan dengan pupuhnya yang ke-135 itu yang tentang ada keterangan terjemahan dari Quran surat Hud ayat 123. Jadi sebenarnya untuk Wali Songo menilai kepada Sesiti Jenar itu sebenarnya baik, hanya saja ada perbedaan yaitu dari Syekh Sunan Bonang ya. Dari Syekh Sunan Bonang itu mengatakan bahwa Sesiti Jenar itu tidak boleh dibiarkan terus-menerus dengan ajaran manunggaling kaula Gusti karena bisa disebut sesat oleh orang lain, orang yang awam. Maksudnya seperti itu. Sebenarnya tujuannya baik sih. Kalau untuk beliau sebagai Wali Songo itu mengerti apa yang dimiliki oleh Sesiti Jenar yang terkenal dengan ajaran sufinya itu. Tetapi untuk orang awam pasti menyangkanya sesat. Karena beliau itu tidak pernah membacakan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran untuk penyebaran agama Islamnya. Tapi beliau selalu dengan pupuh-pupuhnya yang selalu dijadikan penyebaran agama Islam di seluruh Indonesia. Makanya kebanyakan orang lain sih menganggapnya sesat karena memang yang dibaca hanyalah Bismillah dan Alhamdulillah, tidak ada lagi surat-surat lain yang beliau baca. Untuk pengikutnya Sesiti Jenar tidak terlalu banyak, tetapi lumayan gitu. Kenapa bisa dikatakan tidak terlalu banyak? Karena hanya orang-orang yang tertentu yang bisa memahami isi Al-Quran dan isi kitab-kitab Islam lainnya gitu. Karena kalau untuk orang awam yang memang tidak tahu isi dari
Al-Quran itu pasti akan menganggap ajaran Syekh Siti Jenar sesat. Benar tidak ada pertumpahan darah atau huru hara, cuman perbedaan paham aja. Jadi antara Wali Songo dan Syekh Siti Jenar itu beda paham. Beda pahamnya bahwa kalau Syekh Siti Jenar itu selalu meluruskan masalah, memecahkan solusi itu hanya dengan dirinya sendiri, karena dia mengaku bahwa zatnya Allah udah nyatu di dalam dirinya. Makanya yang beliau baca hanyalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan selalu setelah semuanya terjadi dan semua solusi masalah Syekh Siti Jenar itu teratasi, beliau selalu bacanya itu Alhamdulillah, karena beliau itu sangat benar-benar bersyukur kepada Allah. Jadi lebih mengandalkan dirinya sendiri dan lebih keyakinannya tuh full kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak pernah mau merepotkan orang lain. Insya Allah mudah-mudahan orang-orang juga paham ya dengan yang saya ungkap ini, karena beliau itu sampai saat ini juga sebenarnya kan film, bukan meninggal dunia. Perjalanannya itu banyak sekali suka duka ya. Lebih banyaknya itu adalah perjalanan duka yang memang beliau dapati pada saat beliau menyebarkan agama Islam di seluruh Indonesia. Karena bukan hanya Wali Songo aja yang memang mendebat Syekh Siti Jenar, tetapi banyak sekali ulama-ulama besar lainnya yang memang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar itu adalah sesat. Karena banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar tidak pernah sholat dan tidak pernah mau diajak untuk sholat berjamaah seperti itu. Padahal yang sesungguhnya Syekh Siti Jenar itu mempunyai ilmu keagamaan yang sangat mumpuni. Bahkan kitab dan isi Al-Quran itu seperti sudah tertalar di dalam benaknya, karena memang beliau itu adalah salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW juga, dan beliau juga diberikan ilmu laduni oleh seseorang lah, oleh gurunya yang memang berada di Persia. Makanya beliau itu sebenarnya bukan tidak mau diajak sholat berjamaah, terus tidak mau memperlihatkan bahwa dirinya sholat Jumat, tetapi karena saking pintarnya beliau, saking ilmunya juga bagus gitu ya, beliau itu tidak menampakkan diri di saat beliau melakukan kewajiban kepada Allah. Contohnya dalam sholat 5 waktu, kenapa sih beliau itu tidak pernah mau berjamaah dan tidak pernah terlihat oleh wali-wali lainnya atau oleh orang lain? Karena beliau itu salah satu bisa dikatakan wali majud juga ya. Kenapa disebut wali majud? Karena disebut wali majud itu beliau itu tidak pernah memperlihatkan kesolehannya, tidak pernah memperlihatkan ibadah kepada Allah kepada orang lain, karena beliau itu punya prinsip kita ibadah, kita berbuat baik cukup hanyalah Allah dan diri kita sendiri yang tahu tanpa orang lain tahu. Wallahu alam ya. Sebenarnya itu kalau menurut penerawangan saya sih tidak benar, karena yang ada di dalam kitab Akmaliyah, di dalam kitab Akmaliyah itu ada tentang penjelasan Syekh Siti Jenar, bahwa Syekh Siti Jenar itu bukan meninggal, tetapi beliau itu masih ngahiang, yaitu tilem. Dan tilemnya tepatnya di mana itu di dalam kitab Akmaliyah itu tidak dituliskan dan tidak dijelaskan, tetapi yang saya lihat dan yang saya sering tawasulkan kepada Syekh Siti Jenar, dan saya mendapatkan ilafat bahwa Syekh Siti Jenar itu petilasannya ada di situs Kabuyutan. Hanya bagi siapapun yang ingin berziarah kepada Syekh Siti Jenar, insya Allah bisa langsung mendatangi aja situs Kabuyutan, karena memang tepatnya beliau tilem terakhirnya itu ada di sana. Kalau untuk Wali Songo itu sebenarnya pro ya kepada Syekh Siti Jenar, tetapi mungkin karena Syekh Sunan Bonang ingin bisa lebih merangkul Syekh Siti Jenar, makanya beliau itu selalu ingin Syekh Siti Jenar ikut bergabung dengan Wali Songo. Kalau dibilang bergabung, ikut bergabung, tetapi selalu menyendiri gitu, dan selalu berpisah dengan mereka. Karena memang Syekh Siti Jenar itu tipe orang yang memang tidak mau merepotkan siapapun. Mau suka maupun duka, pasti beliau akan telan dengan sendiri gitu. Dan setiap ada permasalahan apapun menyangkut tentang ajaran agama Islam, tentang perbedaan paham, beliau lebih baik diam daripada mengutarakannya atau mengeluh. Karena Syekh Siti Jenar itu kalau menurut saya itu benar-benar wali yang sangat alim ya, wali yang sangat alim, rendah hati, tidak sombong, dan beliau itu juga mempunyai gelar nama selain nama aslinya Raden Abdul Jalil, beliau itu punya gelar nama Syekh Siti Jenar, Syekh Japara, Selama Abang. Dan beliau itu banyak sekali pasukan-pasukan jinnya yang memang menjadi pengikut-pengikutnya beliau. Dibanding pengikut-pengikutnya manusia, beliau itu lebih banyak pengikutnya para jin Islam.
Dan sebenarnya orang-orang juga mengakui bahwa Sesiti Jenar itu adalah sosok wali yang memang adil, bijaksana, mengayomi kepada orang-orang. Cuman Sunan Sesiti Jenar itu selalu jarang bicara. Jadi hanya seperlunya aja. Apa yang mau beliau katakan, ya dikatakan. Apa yang tidak mau beliau katakan, beliau lebih baik diam. Beliau itu punya keluarga. Beliau itu mempunyai istri, dan istrinya itu adalah asli dari Astana Japura, Cirebon. Tetapi dari hasil pernikahannya itu beliau tidak mempunyai keturunan. Dan di saat itu beliau itu menikah lagi dengan jin Islam. Nah, dari jin Islam tersebut beliau mempunyai keturunan 3 yang hidup di alam dunia, yang dirawat oleh istri lahiriahnya Sesiti Jenar. 3-tiganya adalah laki-laki. Kalau untuk keturunan-keturunannya itu terputus di tahun 1617. Semuanya sudah wafat. Jadi tidak ada keturunan lagi. Beliau itu, Sesiti Jenar, mempunyai orang tua dan asli keturunan dari ulama besar yaitu Sedatuk Soleh. Tetapi orang lain tuh banyak sekali yang mengatakan bahwa Sesiti Jenar itu bisa berubah menjadi cacing. Terus dikatakan dengan Sesiti Jenar itu adalah Siti Jenar. Itu adalah artinya tanah merah. Sebenarnya keilmuan beliau itu bisa masuk ke dalam bawah tanah. Bukan berarti diciptakan dari tanah dan menjadi cacing, bukan. Keistimewaannya itu beliau itu bisa masuk ke dalam tanah untuk bisa melawan musuh-musuhnya pada zaman peperangan dulu. Gitu. Dan di saat beliau ingin berguru kepada orang tuh bukannya beliau malu ya, tetapi lebih baik beliau itu hanya mendengarkan tanpa harus mendatangi seseorang itu. Contohnya dia ingin berguru kepada ulama besar, tetapi beliau itu tidak mau menampakkan dirinya karena beliau itu sangat alim, pemalu gitu. Akhirnya beliau itu masuk ke dalam tanah untuk bisa datang ke tempat seseorang yang akan dijadikan gurunya. Di saat seseorang itu berceramah di hadapan orang banyak, Sesiti Jenar itu mendengarkan di dalam tanah. Karena yang menurut saya tahu gitu ya, menurut saya Sesiti Jenar itu adalah sosok wali yang luar biasa, mempunyai banyak keistimewaan, kelebihan, dan sosok yang makrifat. Dan yang istimewanya lagi, beliau itu tidak pernah merepotkan orang-orang, selalu dipendam sendiri, selalu diatasi sendiri, karena beliau itu sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zat-zat yang selama ini beliau bacakan. Sebenarnya wali itu banyak, bukan hanya Wali Songo aja. Wali itu ada ratusan waliullah. Salah satunya adalah Sesiti Jenar yang memang diistimewakan oleh Allah dan diberikan mukjizat, yaitu bisa masuk ke dalam tanah. Yang orang lain itu tidak bisa ya, wali-wali yang lain itu tidak bisa dengan jasadnya masuk ke dalam tanah, tetapi Sesiti Jenar itu bisa dengan jasadnya masuk ke dalam tanah. Itu adalah keistimewaannya. Dan beliau juga memang mempunyai keistimewaan yang lainnya, yaitu dengan laduninya. Laduninya itu sangat cepat tangkap. Di saat orang berbicara belum 1 detik pun juga dia udah mengetahuinya. Laduni itu tanpa kita belajar, kita sudah mengetahui segalanya. Hanya dengan memegang saja atau hanya membaca sekilas, langsung kesananya seperti membaca buku gitu. Padahal tidak. Jadi laduni itu adalah ilmu instan yang tanpa dipelajari. Tidak semua wali, tetapi ada beberapa wali yang memang mempunyai laduni. Salah satunya dari Wali Songo itu ada yang mempunyai laduni, yaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati, yang memang diberikan ajaran laduninya itu oleh Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Intinya gini saja sih, kalau misalkan Sesiti Jenar sesat, tidak mungkin mendapat gelar waliullah. Tetapi Sesiti Jenar itu mendapatkan gelar waliullah dan sampai saat ini juga ngahiyang, berarti itu udah tandanya bahwa Sesiti Jenar itu adalah sosok wali yang memang alim, makrifat, dan memang sangat tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuknya adalah beliau itu disuruh untuk lari ke Jawa Barat dan menemukan batu yang berwarna merah tanah. Cuman beliau itu bingung harus kemana. Akhirnya beliau itu membacakan Bismillah dan Alhamdulillah. Terus di dalam hatinya itu seperti dituntun harus kemana gitu, sampai akhirnya tiba di salah satu tempat, yaitu di Jawa Barat, yang sekarang menjadi situs Kabuyutan. Beliau itu menemukan batu yang berwarna merah tanah, dan di situ ada seperti yang terlihat oleh Sesiti Jenar. Itu di batu itu terlihat seperti ada tulisan kayak Sangsakerta.
yang tulisannya itu adalah Ngahiang. Nah, di saat dia baca Ngahiang, tiba-tiba datang seorang leluhur yang memang mengaku dari turunan kerajaan Pajajaran. Dan kata beliau, tinggallah di sini selama 41 hari dengan membacakan Bismillah dan Alhamdulillah yang selama ini engkau amalkan. Akhirnya menuruti dengan perintah itu, Syekh Siti Jenar mengamalkan itu selama 41 hari tanpa makan dan minum. Disitulah tiba waktunya di saat beliau Ngahiang itu didatangi oleh para sesepuh lama, para leluhur-leluhur yang memang hidup pada abad 12. Jadi di saat beliau sebelum Ngahiang itu didatangi oleh leluhur ternama ya pada abad ke-12 dan diberikan pepatah bahwa engkau tidak akan pernah meninggal dunia sebelum datangnya hari kiamat, tetapi engkau akan Ngahiang dan akan bisa hidup di beda alam dan akan bisa datang dan mengajarkan kepada orang-orang yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarkanlah apa yang selama ini engkau ajarkan kepada pengikut-pengikutnya. Tetapi jangan pernah memberikan ampun kepada orang yang melanggar dalam aturan agama Islam. Nah, makanya sampai saat ini juga Syekh Siti Jenar itu masih hidup ya, belum meninggal, karena memang beliau itu terakhir petilasannya adalah di situs Kabuyutan, Jawa Barat, tepatnya itu adalah di daerah Ciwidey. Tetapi siapapun orang yang ingin berguru kepada Syekh Siti Jenar itu tidak akan kuat, kebanyakan tidak akan kuat karena ajarannya yang benar-benar keras, yang benar-benar tidak pernah ada ampun kepada orang yang melanggarnya, karena akan selalu memberikan dam, dan orang-orang tidak akan pernah ada yang kuat untuk berguru kepada Syekh Siti Jenar. Hanya orang-orang yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah saja yang akan bisa berguru kepada Syekh Siti Jenar. Dan nasib orang yang akan bisa berguru kepada Syekh Siti Jenar nantinya akan menjadi orang yang makrifat. Mungkin tidak akan banyak ya, karena hanya orang-orang pilihan aja yang akan menjadi waliullah di zaman saat ini. Tidak seperti waktu itu ya. Kalau waktu itu di zaman waktu abad ke-14 sampai ratusan waliullah. Tetapi kesini paling hanya ada beberapa orang saja yang akan menjadi waliullah dari golongan wali majub. Belum pernah ada, tetapi akan ada nantinya waliullah dari golongan wali majub. Sehingga wali majub itu adalah golongan waliullah yang akan masih ada di saat ini. Dan wali majub itu yang menyembunyikan kesolehannya. Jadi kadang-kadang wali majub itu tidak memperlihatkan dengan berpakaian sorban, jubah, tapi selalu memperlihatkan seperti orang gila, orang yang tidak waras gitu. Terus orang yang memang suka menjadi musafir, berjalan, berkeliling gitu untuk menunaikan semua nazar-nazarnya dan hajat-hajatnya. Dan siapapun orang yang bisa bertemu dengan wali majub itu akan mendapatkan keberkahan. Kenapa terciptanya wali majub gitu? Wali majub itu adalah pengikut-pengikutnya Kanjeng Syekh Siti Jenar. Dan sekarang ini masih akan ada yang bisa berguru kepada Syekh Siti Jenar yang nantinya akan menjadi wali majub. Sampai saat ini juga yang masih hidup masih ada. Masih ada. Hanya ada 3 orang yang masih hidup sampai saat ini. Wali majub itu kebanyakan berkeluarga tetapi tidak pernah memperhatikan keluarganya. Lebih ke kamaripatan. Jadi lebih semuanya itu pasrah hanya kepada Allah. Dan beliau itu selalu, kalau wali majub itu tidak mau diketahui keberadaannya. Dan tidak pernah tinggal di satu tempat. Selalu berpindah-pindah tempat. Dan susah sekali untuk orang ingin menemuinya. Harus beliau sendiri yang menemui orang yang dikehendakinya. Karena yang mengetahui dia wali adalah wali lagi. Jadi orang lain pasti menganggap mereka itu adalah sosok orang gila, sosok pengemis, sosok musafir. Padahal sebenarnya beliau adalah wali majub yang memang menyembunyikan kewaliannya. Dia tidak pernah memperlihatkan sholat dan sholat Jumat. Tetapi sebenarnya mereka melakukan, tetapi tidak pernah memperlihatkan karena punya prinsipnya itu yang namanya kewajiban itu hanya Allah yang tahu, manusia itu nggak perlu tahu. Karena beliau itu tidak mau memperlihatkan ujug riya takabur. Karena ujug riya takabur itu bisa menyengsarakan dirinya sendiri kelak nanti di akhirat. Jadi pada kesimpulannya Syekh Siti Jenar itu bukan mati karena disidang mati oleh Wali Songo,
tetapi beliau ngahian dan memang sampai saat ini beliau masih ada. Dan beliau adalah sosok waliullah yang memang sebagai kekasih Allah yang kuat, tegas, dan sangat hakul yakin dengan pendiriannya. Dan beliau adalah sosok ahli sufi dan tasawuf yang memang sudah marifat.